Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan kajian kita sampai pada bab hibah, dan sudah beberapa subbab yang kita baca pada waktu yang lalu, dan sekarang kita lanjutkan hurmatu tafdhili ba'dil awlati fil hibah. Diharamkan mengutamakan anak yang satu atas anak yang lain di dalam hibah. Anak yang satu dikasih lebih, anak yang lainnya dikasih, maksudnya anak kandungnya atau anaknya sendiri, yang satu dikasih lebih, yang satu dikasih sedikit, atau yang satu dikasih, yang satu tidak dikasih. Nah, itu haram. Itu adalah haram. Kecuali apabila duduk bersama terus yang satu merelakan gitu. Enggak apa-apa, saya sudah punya banyak. Nah, kayak gitu enggak apa-apa. Kenapa? Karena merelakan haknya. Dan orang yang merelakan haknya di dalam bab tabarru'at, dalam bab kebaikan-kebaikan, itu dibolehkan. Nah, adapun orang tua memberi ini, tidak memberi ini, itu tidak dibenarkan. Memberi anaknya yang ini banyak, anak yang ini diberi sedikit, itu tidak dibenarkan. Ani Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala tasaddaqa alayya abi bi ba'dhi malihi. Ayah saya mensedekahkan sebagian hartanya kepada saya. Faqalat ummi, maka ibu saya berkata, ibunya yaitu Amroh bintu Rawaha. Apa kata ibunya? Ibunya An-Nu'man bin Bashir, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ridho sebelum kamu persaksikan kepada Rasulullah SAW bahwa kamu memberi putramu itu dan yang lain tidak diberi. Gitu. Fantalaqa abi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu. Maka bapaknya An-Nu'man bin Bashir berangkat menuju Rasulullah SAW untuk mempersaksikan bahwa hartanya yang ini dikasihkan kepada anaknya, yaitu An-Nu'man. Nah, faqala lahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada Nu'man bin Bashir, berkata kepada Bashir, bapaknya Nu'man, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah kamu memberi semua anakmu seperti itu? Qala la. Bashir berkata, enggak wahai Rasulullah. Qala ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan adillah kepada anak-anak kalian. Faraja'a abi faraddatil kasadaqah, maka ayah saya pulang dan menarik kembali sedekahnya kepadaku.
Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, setelah Rasulullah SAW menanyakan kepada Bashir, apakah semua anakmu kamu beri kayak gitu? Bashir menjawab, enggak. Fala tusyhidni idzan, kalau gitu jangan kamu persaksikan kepadaku. Fa innila asyhadu ala jaurin, karena saya tidak mau bersaksi atas hal yang dosa. Berarti tidak adil. Anak yang satu diberi, anak yang lain tidak diberi, itu tidak adil dalam hibah kepada anak, dan itu dosa. Karena di sini Rasulullah SAW bersabda, jangan persaksikan kepadaku karena aku nggak mau bersaksi atas yang dosa. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, setelah Rasulullah SAW bertanya kepada Bashir, apakah semua anakmu kamu beri kayak gitu? Bashir menjawab, enggak. Nah, qala, Rasul bersabda di dalam riwayat yang lain, ayasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa? Apa kamu senang kalau semua anakmu baik kepadamu, berbakti kepadamu? Qala bala. Iya wahai Rasulullah, kalau semua anak saya bakti kepada saya, ya saya senang. Qala fala idzan, kalau gitu kamu jangan melebihkan yang satu atas yang lain. Nah, dan bab yang diambil dari hadis dan beberapa riwayat yang ada adalah bahwa hibah kepada anak harus adil. Hibah kepada anak harus adil. Kalau yang satu diberi, yang lain juga diberi. 6. Khulasoh, ringkasannya adalah haram hibah orang tua kepada anak jika tidak adil. Ada faedah lain, yaitu hibah orang tua kepada anak boleh ditarik kembali, tapi itu nanti dibahas tersendiri setelah ini. Nah, tapi pembahasan kita masih di subbab supaya satu-satu jalannya, yaitu orang tua hibah kepada anak harus adil. Dan ada faedah di luar kitab, yaitu di zaman kita banyak orang tua yang membagi warisnya kepada anak tatkala orang tua ini masih hidup. Jadi orang tua masih hidup punya harta dan punya anak, supaya nanti tidak rame, warisan bapak dibagi sekarang sebelum bapak meninggal. Nah gitu ya, itu bukan warisan, itu adalah hibah. Warisan itu adalah tinggalan orang yang mati. Orang meninggal punya harta, ada ahli waris, itu adalah warisan, dan warisan itu Allah SWT yang menentukan. Di dalam Al-Quran hampir sempurna dengan syarat-syaratnya. Ditambah 1-2 hadis gitu saja kalau ada di ayat semuanya, dan sangat ringkas tapi faedahnya sudah mencakup semuanya dengan jelas. Nah, adapun pembagian harta orang tua kepada anak orang tua sebelum meninggal itu namanya hibah, dan hibah itu harus adil, dan adil itu dalam masalah hibah tidak berarti 2:1, tidak berarti sama persis, tetapi apa yang difahami adil dalam Islam dan difahami oleh semua yang ada. Jadi misalnya begini, bapak kepingin membelikan baju kepada anak. Adil itu bukan bajunya ukuran M semua, nanti yang badannya besar tidak muat, atau XL semua. Kenapa? Nanti yang badannya kecil kebesaran bajunya. Nah, adil itu adalah yang benar sesuai dengan situasi dan kondisinya. 6. Hibah orang tua kepada anak harus adil. 6. Berikutnya, la yahillu li ahadin ayyarji'a fi hibatihi wa la yashtariyaha. Orang yang sudah menghibahkan barangnya tidak boleh diminta kembali, bahkan tidak boleh dibelinya. Saya menghibahkan barang kepada fulan, ini buatmu. Lalu ditarik kembali,
Ada bab undat-undat ya. Undat-undat. Mengungkit-ungkit pemberian itu juga dosa dan membatalkan pahala. Nah, dan yang sedang kita bahas di sini itu ditarik kembali. Oh, yang saya berikan kepadamu tak tarik kembali. Tak ambil kembali ya. Gitu. Oh iya, nggak apa-apa, monggo silahkan. Nggak boleh itu. Ya, haram. Karena itu hibah itu kalau sudah diberikan tidak boleh diminta kembali, bahkan dibeli pun tidak boleh. Dibeli tidak boleh, gitu. Nah, nanti ada pengecualian kecuali orang tua menghibahkan pada anak, maka boleh ditarik kembali sama orang tua. Dan hadisnya tadi juga nanti akan diangkat lagi, yaitu hadis Nu'man bin Bashir yang diberi bapaknya tadi itu. Nah itu, tapi pembahasan kita masih satu-satu ya. Nah sekarang tidak boleh ditarik kembali, bahkan tidak boleh dibeli kecuali orang tua tadi itu. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, laisa lana mathalus saw. Perumpamaan dalam agama tidak ada yang jelek. Yang kelihatannya jelek tidak ada yang jelek. Perumpamaan, contoh-contoh di dalam agama tidak ada yang jelek. Ya. Apa maksudnya? Lafaz-lafaz yang disebutkan misalnya, oh itu benda yang jorok, bendanya ya, bukan kata-katanya. Nama benda, bendanya benda yang kotor. Atau apa itu digunakan untuk perumpamaan Islam, perumpamaan dalam masalah Islam, itu tidak apa-apa. Tidak ada perumpamaan jelek. Adapun kata-kata jorok tidak ada di dalam Islam yang dibenarkan. Kata-kata jorok. Adapun bendanya jorok dijadikan di dalam Islam sebagai perumpamaan. Oh itu banyak dan itu bukan jelek. Dunia ini hina. Nah itu ya. Lalu berbagai macam contoh dunia itu hina. Ya. Nah itu bukan kata yang jorok. Ya. Tapi kalau kata jorok seperti miso dalam bahasa Jawa yang jorok atau apa, nah itu tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh dalam Islam. Ya. Nah, laisa lana mathalus saw, perumpamaan dalam agama Islam tidak ada yang jelek. Lalu Rasulullah SAW setelah ngomong begitu, lalu memberikan perumpamaan untuk memahamkan masalah. Dan karena kita sedang membahas masalah hibah, nah yang diangkat oleh Rasulullah dalam hadis, yang diangkat dari hadis Rasulullah dalam bab ini adalah perumpamaan masalah hibah. Laisa lana mathalus saw, perumpamaan di dalam Islam tidak ada yang jelek. Nah, contohnya seperti apa? Lah ini berkaitan dengan bab kita. Alladzi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Orang yang menarik hibahnya kembali, orang yang sudah memberi lalu diambil kembali, ditarik kembali, itu seperti anjing muntah lalu muntahnya itu dimakan kembali. Nggak tahu Bapak Ibu itu pemirsa dan pendengar Aliman TV pernah mengetahui anjing muntah apa enggak? Kalau saya betul-betul memahami, lebih menjijikkan daripada kotorannya dan daripada kotoran apapun. Muntahnya anjing itu sungguh menjijikkan. Nah itu muntahnya anjing ya. Nah yang saya tahu. Nah lalu Rasulullah SAW bersabda, orang yang hibah lalu diminta kembali, ditarik kembali hibahnya, itu seperti anjing yang muntah lalu dimakan kembali muntahnya. Faedah yang sangat penting diambil di sini minimal dua hal. Yang pertama bahwa orang yang hibah lalu menarik kembali itu orang yang hina. Kenapa? Karena disamakan dengan anjing. Disamakan dengan anjing. Anjing itu termasuk hewan yang di dalam Islam dibahas khusus. Dibahas khusus ya, berkaitan dengan apa? Najisnya.
berkaitan dengan sifatnya yang yalhath. Yalhath itu in tahmilhu yalhath wa in tatrukhu yalhath. Yalhath itu yang lidahnya julur-julur tuh jadi ya itu. Nah, itu adalah sifat jeleknya anjing. Kalau kambing gitu ya, kalau ndak kehausan, ndak itu biasa. Tapi kalau anjing itu kebiasaannya kamu bawa ya kayak gitu, kamu tinggal ya kayak gitu. Najis yang paling berat itu najisnya anjing. Nah, adapun anjing yang terlatih tapi dalam Islam lafadznya lebih sempurna, anjing yang terdidik. Karena terdidik itu maknanya ada kaitannya dengan ilmu. Anjing mu'allam, anjing yang dididik dengan gitu, pengetahuan sehingga dia faham apabila diperintah dan dia diperintah apa itu faham. Nah, itu akhirnya punya keistimewaan, tapi bukan karena anjingnya istimewa, tapi karena tingginya ilmu sampai pada tingkatan anjing yang hina itu boleh dijadikan sebagai alat di dalam Islam, di dalam banyak hal. Itu tingginya ilmu. Sampai apabila anjing itu berilmu, maksudnya terdidik di sini, itu akhirnya itu dibedakan hukumnya dengan anjing-anjing yang lain. Nah, tapi anjing itu sendiri di dalam Islam adalah jelek. Sampai apabila rumah itu ada anjingnya, malaikat rahmat tidak mau masuk. Apa itu makhluk yang baik dalam bab syariat Islam? Nah, itu adalah makhluk yang tidak baik. Nah, itu anjing ya. Nah, orang yang hibah ditarik kembali diperumpamakan seperti anjing. Perbuatannya, Masya Allah, perbuatannya anjing yang paling jelek. Apa itu? Makan muntahnya. Karena itu hendaknya kita paham di dalam agama Islam, kalau kita sudah menghibahkan, ketahuilah bahwa itu adalah pahala, kebaikan. Jangan sampai ditarik kembali. Kalau sampai ditarik kembali itu diumpamakan oleh Rasulullah, orang itu seperti anjing, nggak sekedar anjing biasa, tapi anjing muntah terus muntahnya dimakan. Wa an Zaid bin Aslam, dan dari Zaid bin Aslam, an abihi, dari bapaknya, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yaqul, aku mendengar Umar radhiyallahu an berkata, hamaltu ala farasin fi sabilillah. Aku membawa kuda perang di jalan Allah SWT. Untuk Umar sendiri dan untuk yang lain. Umar termasuk salah satu sahabat yang cukup kaya. Nah, waktu perang, punya beberapa kuda. Kudanya silahkan dipakai untuk perang. Kan itu. Fa'adha'ahu alladhi kana indahu. Orang yang diberi kuda itu ternyata ketika tidak sedang perang kan tidak dipakai gitu ya. Maksudnya dipakai perang. Itu disia-siakan, kurang dirawat, kurang dijaga. Jadi intinya, walah kok kurang perhatian dengan kudanya gitu. Fa'aradtu an ashtariyahu minhu. Ini dulu pemberian saya, terus sudah jadi haknya wong diberi ya. Tapi kok gak dirawat dengan baik. Aku ingin membeli kuda itu kembali. Nggak tak minta, aku ingin membelinya. Fadhonantu annahu bai'uhu birukhsin. Dan aku punya pemahaman paling dijual murah sama dia. Kenapa orang nggak diperhatikan kayak gitu kok? Siapapun yang mau beli kan paling juga ya udah beli aja, mungkin murah-murah gitu. Tapi kan itu dulu pemberian saya. Nah, fasa'altu an dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku tanyakan pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku pernah memberi kuda pada orang, kudanya kurang dirawat. Aku kepingin membelinya kembali. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, la tashtarihi, jangan kamu beli darinya. Wa in a'taqahu bidirhamin wahidin, meskipun dijual kepadamu hanya 1 dirham, jangan kamu beli. Kenapa? Fa innal a'ida fi shadaqatihi,
kal kalbi ya'udu fi qai'i. Karena orang yang menarik kembali atau ngambil kembali apa yang telah ia hadiahkan pada orang, itu seperti anjing yang muntah lalu dimakan kembali. Padahal Umar radhiyallahu anhu nggak mau minta loh. Umar radhiyallahu anhu ini mau membeli. Nah, tapi seperti itu. Karena itu orang yang telah menghibahkan sesuatu tidak boleh ia beli sesuatu itu. Nah, tapi pembahasan ulama tidak boleh ia beli darinya. Adapun apabila sama yang diberi itu dijual ke orang, sama orang itu ditawarkan untuk dijual, boleh membeli. Kenapa? Karena dia hasil dari membeli terus dia jual. Nah, maka boleh. Tapi meskipun begitu, yang lebih baik tidak boleh mengatakan itu dulu dari saya terus dijual ke kamu, sekarang tak belinya kembali. Nah, gitu juga nggak boleh. Nggak boleh itu. Dan itu namanya menampak-nampakkan ibadahnya atau pemberiannya pada orang. Dan itu juga tidak boleh. Nah, diam-diam itu aja loh. Barang yang dulu tak berikan ke orang, sekarang dimiliki orang lain, dibeli orang lain. Nah, kalau sama orang yang baru memiliki itu ditawarkan untuk dijual, boleh pemilik pertama membelinya. Nah, wa yustathna min dzalikal walidu fi ma yu'ti walada, kecuali yang memberi itu orang tua memberi kepada anaknya, boleh orang tua menarik pemberian kepada anaknya. Orang tua memberi rumah, ini rumah buat kamu, ini tambak buat kamu, ini toko buat kamu, wis anaknya 3, ya Pak ridho semua, cocok semua. Oh iya Pak, wis ridho. Nah, setelah itu ditarik kembali semua. Kalau ditarik satu kan nanti jadi nggak adil. Ditarik nggak boleh, nggak adil. Ditarik semua boleh, boleh. Kenapa? Khusus orang tua yang memberi anak, boleh orang tua mengambil kembali. Ani bin Umar wa bin Abbasin yarfa'ani al haditha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, dan keduanya dari Nabi SAW qala la yahillu lirrajuli ay yu'tiyal adiyata thumma yarji'u fiha. Tidak halal orang yang telah memberikan sesuatu pada orang lain lalu diambil kembali, ditarik kembali. Tidak halal. Berarti tidak halal berarti haram. Haram. Dan tidak sekedar haram biasa, jelek. Orangnya jelek, perbuatannya jelek. Ya. Sampai digambarkan seperti anjing yang muntah dan dimakan kembali. Loh, kurang apa? Ya. Nah, tapi ada pengecualian. Illal walida fima yu'ti waladah. Kecuali orang tua yang telah memberi kepada anaknya, boleh orang tua menarik kembali. Dan kalau kita ingat pembahasan kekayaan atau harta anak di hadapan orang tua, sesungguhnya anak dan hartanya itu adalah milik orang tuanya. Hanya saja orang tuanya juga tidak boleh bersikap yang zalim. Tapi di dalam bab itu, dalam bab anak dan hartanya milik orang tua boleh. Nah, ini dipakai bapak ya? Dipakai bapak. Emang milik siapa? Loh, milikmu tapi dipakai bapak boleh apa enggak? Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Nah, itu dipakai, ini diambil bapak ya, loh diambil setelah diberi diambil kembali. Lah sekarang nggak, pemberiannya pun miliknya anak, hasil usaha anak, kerja keras anak terus. Nah, ini diambil bapak ya. Nah, di dalam Islam harus merelakan, Nah, kenapa? Anak dan orang tua adalah milik, anak dan hartanya adalah milik orang tuanya atau milik bapaknya. Nah, hanya saja dalam hal ini bapak juga harus bersikap yang adil. Itu. Wa idza raddal muhda ilaihil hadiyah. Adapun hati dan zahir tidak menarik kembali, tidak mengambil. Tapi orang yang menerima dari pemberian tadi itu menghibahkan balik.
Masya Allah, jazakumullah atas pemberianmu ini. Ya, saya jazakumullah khair. Semoga engkau dibalas Allah dengan yang lebih baik. Gitu. Nah, dan wahai saudaraku, saya kurang bisa memanfaatkan. Supaya benda ini lebih bermanfaat, ana berikan kembali kepadamu. Boleh? Boleh kalau gitu. Kenapa? Karena yang memberi pertama tidak ada hati mau menarik kembali, dan tidak mengungkapkan dan tidak menunjukkan sikap untuk mengambil. Artinya lahir batin tidak menarik kembali, tapi yang diberi itu yang menghibahkan balik, maka itu boleh. Ya. Fala karahata lil muhdi fi qabuliha. Yang memberi pertama menerima barang yang dulu ia berikan kepada fulan itu boleh, tidak ada masalah dalam Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Rasulullah SAW sholat dengan pakaian yang ada gambar-gambarnya. Fa nadhara ila a'lamiha nadhrah. Nah, maka sekali waktu dalam sholatnya Rasulullah melihat gambar-gambar itu. Falaman sarafa qala. Tatkala selesai sholat, Rasulullah bersabda, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm. Ila Abi Jahm. Ya. Pergilah ke Abu Jahm, ya, membawa pakaian ini. Waktuni bi ambi janiyatin. Waktuni bi ambi janiyati Abi Jahm. Bi ambi janiyati Abi Jahmin. Dan serahkan kepadanya dan datangkan aku kain motif yang tidak bergambar seperti ini. Kenapa? Fa innaha alhadni anifan an sholati. Sesungguhnya itu gambar-gambar ini sampai menjadi perhatianku dalam sholat. Nah itu. Dan di dalam sholat ada faedah lain, tapi dalam hal ini yang diambil faedahnya adalah pakaian itu diberi oleh Abu Jahm lalu dikembalikan ke Abu Jahm, berarti kalau tidak karena ditarik kembali itu boleh. Gitu. Wa anis Sa'b bin Jathamah al-Laythi. Wa kana min ashabin Nabi sallallahu dari As-Sa'b ibnu Jathamah al-Laythi, dan dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian wa huwa bil abwa. Bahwa As-Sa'b ibnu Jathamah al-Laythi memberi hadiah kepada Rasulullah SAW himar wahsyi. Ya. Wahuwa bil abwa, dan Rasulullah SAW sedang berada di abwa au biwadan, atau di tempat yang namanya wadan, wahuwa muhrim, dan Rasulullah SAW dalam keadaan ihram. Faraddahu, maka tatkala ia diberi himar wahsyi tadi itu, ya, himar wahsyi itu apa? Bukan himar yang bahasa Jawanya lulut. Lulut itu jinak. Khimar yang jinak itu khimarnya, ya khimar yang, oh ini milik saya, nurut sama saya naikin nurut. Gitu. Nah, dibawain barang di punggungnya banyak, nurut, itu namanya khimar ahli. Lah adapun khimar wahsyi itu khimar liar. Khimar liar. Khimar ahli itu tidak boleh disembelih untuk dimakan, kecuali darurat. Adapun khimar wahsyi itu boleh disembelih untuk dimakan. Itu. Qala falamma arafa fi wajhihi raddahu hadiyati, karena Rasulullah SAW mengembalikan hadiahnya kepadaku, wajahku berubah. Loh, aku memberi kok enggak diterima, kok dikembalikan. Nah, Rasulullah SAW melihat wajahku kayak gitu. Qala Rasulullah SAW, laisa bina raddun alaika. Laisa bina radun alaika, kami tidak dalam rangka mengembalikan hadiah kepadamu, walakinna hurumun, akan tetapi kita sedang dalam keadaan ihram. Nah, tapi apakah bab ini mutlak gitu, mutlak mengembalikan hadiah atau dikembalikan karena Rasul dalam keadaan ihram? Wallahu a'lam, yang lebih tepat Rasulullah SAW dalam keadaan ihram tidak boleh itu menyembelih ini dan makan gitu. Nah, karena apa? Karena ini adalah himar liar.
Nah, kalau nggak disembelih dimakan dalam keadaan ihram terus ada himar liar ngerepotin. Nah, wallahu a'lam. Dikit lagi ya. Nah, langsung saja pembahasannya dikit-dikit lagi. Apabila hibah yang diberikan telah diterima, terus yang diberi ini meninggal, dan yang memberi tadi jadi ahli warisnya, boleh? Jawabannya boleh. Contohnya gimana? Contohnya begini. Anak memberi kepada orang tua, atau orang tua memberi kepada anak, atau saudara memberi kepada saudaranya, gitu. Oh, saudaranya miskin dan hidup dua bersaudara, yang satu berhasil, yang satu nggak punya. Akhirnya yang miskin dikasih rumah. Ini rumah buatmu. Nah, ini kendaraan buatmu. Laki-laki dua bersaudara. Nah, lo kamu kok baik sekali? Iya, itu saudara saya lah. Saya lebih-lebih lah, dia kurang, misalnya gitu. Dan itu adalah kebaikan menguatkan hubungan kekerabatan. Ternyata yang diberi rumah, diberi kendaraan itu meninggal dan ahli warisnya hanya saudaranya. Balik lagi, wah dulu yang saya berikan, sekarang saya dapatkan lagi karena saya mewarisinya. Kalau nggak ada ahli waris lain kan saudara itu asoba, dapat semuanya. Boleh? Boleh. Bab berikutnya, pegawai menerima hadiah karena statusnya sebagai pegawai itu adalah haram. Kenapa kok dapat hadiah? Karena statusnya sebagai pegawai. Dan yang dimaksud di sini adalah hadiah dari orang. Kok pakai hadiah dari orang? Karena kalau hadiah itu dari atasan, itu boleh. Halal haramnya bukan karena hadiah, tapi karena bab halal haram biasa gitu ya. Nah misalnya diberi barang haram, ya haram. Diberi barang curian, ya haram. Karena barang curiannya bukan karena memberinya. Jadi pegawai haram menerima hadiah selain dari atasan. Nah ini kalau dilihat orang yang memberi. Misalnya begini, tetangga. Kenapa tetangganya kok memberi dia? Karena dia jadi pejabat atau jadi pegawai gitu. Nah itu haram. Nah itu. Adapun kalau atasan memberi, boleh. Misalnya begini, dia pegawai toko, diberi sama tuannya yang punya toko. Dia pegawai perusahaan, diberi sama perusahaan. Boleh. Boleh kan diberi atasan. Nah itu. Nah, halal haramnya tidak berkaitan dengan menerima hadiah, tapi halal haramnya dikaitkan dengan bab halal haramnya harta. Nah, jadi itu. Lah kalau yang diberikan harta curian, mau atasan, mau bawahan, mau orang tua, mau anak, ya haram kan gitu. Nah, ini. Jadi pegawai diberi hadiah oleh orang lain. Kenapa? Karena statusnya sebagai pegawai, maka haram. Adapun apabila diberi bukan karena statusnya sebagai pegawai, tidak apa-apa. Kenapa itu diberi bukan karena statusnya sebagai pegawai? Contoh, bertetangga. Tetangganya punya mangga, panen banyak, terus diberi mangga satu keranjang tetangganya. Gitu. Nah, tetangganya ini pegawai. Sesungguhnya memberi mangga pegawai bukan karena dia jadi pegawai. Kamu jadi pegawai, kamu dipecat, kamu nggak jadi apa-apa, panen mangga ya diberi ya, kalau gitu nggak apa-apa. Karena apa? Karena memberi dan diberi ini bukan karena yang diberi tadi statusnya sebagai pegawai. Nah, jadi pegawai yang diberi, kenapa kok dia diberi? Karena statusnya sebagai pegawai tidak boleh diterima kecuali yang memberi itu adalah atasan. Kalau yang memberi itu atasan dan harta yang diberikan itu oleh atasan itu halal, tidak apa-apa. Sekarang misalnya begini, pimpinannya memberi uang banyak kepada pegawai. Yang diberikan uang apa? Uang negara. Ya tidak boleh. Karena apa? Negara bukan milikmu. Kamu itu amanah.
di atas sebagai pimpinan itu amanah. Tidak boleh kamu berikan kepada orang yang kamu kehendaki. Kamu wajib melaksanakan amanah dengan benar. Nah, jadi itu bukan karena pegawai, meskipun bukan pegawai, dikasihkan anaknya atau tetangganya atau apa, uang negara dibagikan. Nah, yang tidak pada tempatnya tidak boleh. Nah, sekarang atasan yang boleh memberi itu seperti apa? Nah, itu apabila atasan itu punya hak terhadap harta yang mau diberikan, maka dia boleh memberikan bawahannya meskipun bawahannya itu pegawai. Contohnya apa? Pemilik perusahaan, pemilik toko, pemilik usaha, pemilik kontraktor, owner ya, pemilik owner. Nah, itu memberikan karyawannya boleh? Boleh. Nah, jadi itu. Nah, misalnya di pemerintahan. Di pemerintahan itu ada istilahnya, misalnya ada istilahnya apa ya? Kalau dalam bahasa Arab itu bund, salah satu bagian dari pengalokasian dana. Oh, ini dana digunakan untuk memberikan karyawan yang prestasi, ada aturannya. Misalnya gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, itu boleh pemimpin itu memberikan A, memberikan B sesuai dengan aturan. Nah, yang diberikan, saya dapat hadiah kan itu. Padahal pegawai kan tidak boleh menerima hadiah. Pegawai tidak boleh menerima hadiah apabila menerimanya itu karena statusnya sebagai pegawai. Yang kedua, pemberian itu bukan dari atasan. Nah, itu. Nah, dan yang terakhir, al-umrah war-rukbah. Apa itu? Yaitu hadiah muakkad. Gampangnya begitu. Hadiah yang tidak diberikan sepanjang masa. Gitu. Itu aslinya dalam pembahasan misalnya begini. Rumah ini tak berikan kepadamu, tapi kalau kamu mati, rumah itu jadi milik saya kembali. Boleh apa enggak? Boleh di dalam Islam. Mobil ini tak berikan kepadamu, tapi kalau kamu meninggal nanti, mobil itu jadi milikku kembali. Boleh di dalam Islam. Mobil ini tak berikan kepadamu setahun. Bebas kamu pakai apapun, tapi jangan kamu jual. Kamu pakai apapun. Nah, nanti rusak ya, terserah kamu. Kamu dandani nggak? Kamu dandani, wong ini setahun kamu bebas, gitu ya. Jadi sudah nggak ada ikatan. Wah, tinggal sebulan tak tubrukkan saja. Meskipun milikmu sendiri, kamu sengaja tubrukkan lah ya tidak boleh. Ya, haram, mubadzir haram. Melemparkan dirinya ke dalam kehancuran, menjatuhkan dirinya dengan kehancuran juga haram. Hartanya dihancurkan juga haram, milikmu atau milik siapapun, kan itu ya. Nah, jadi maksudnya pemberian di sini murni. Ini tak berikan kepadamu selama setahun. Apapun yang terjadi, halal haram urusanmu dengan Allah. Apa maksudnya? Ya, kalau kamu teledor di hadapan Allah, kamu nggak dosa, ya nggak ada masalah. Nah, itu maksudnya itu. Misalnya begini. Orang itu kurang perhatian dengan barangnya. Mobil miliknya sendiri. Hujan, panas, taruh aja di tempat yang panas. Kepanasan, kehujanan, kotor tidak dicuci. Urusan dia miliknya. Kan gitu toh. Di hadapan orang lain. Di hadapan Allah, kalau dia nggak mubadzir, nggak gitu kan juga nggak dosa. Nah, ini tak berikan padamu setahun. Waktu di saya perawatannya bagus, garasinya bagus, ya. Terus diberikan dia setahun, wah dikelantang, dipanas, kehujanan, kotor, tidak dicuci, saya tidak boleh punya hati apapun kalau memang saya telah memberikan. Kenapa? Itu hak dia. Nah, setelah setahun tak tarik kembali. Kenapa? Karena saya hanya memberikan untuknya setahun. Boleh kayak gitu? Boleh di dalam Islam. Boleh dalam Islam. Dan yang diberi tadi itu dosa apa enggak di dalam kesembronoannya terhadap barang ini tidak berkaitan dengan yang memberi, tapi kaitannya adalah dengan Allah.
Apa maksudnya? Meskipun beli, kalau ternyata dia sembrono mengandung makna mubadzir, ya tetap dosa di hadapan Allah. Nah, jadi itu. Itu yang dibahas di dalam kitab Al-Wajiz di dalam bab hibah, dan alhamdulillah telah selesai. Dan mungkin barangkali masih ada 1-2 singkat pertanyaan, tapi sebelum itu saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Nah, dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.